Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Agritusi. Kali ini kita masih fokus pada pengenalan software Cropwatt, ya. Sebuah software yang sangat membantu sekali dalam pekerjaan kita untuk mengelola kebutuhan air tanaman dan juga irigasi pada kebun kita atau pada lahan pertanian kita, ya. Baik, kita akan melanjutkan pada sesi sebelumnya, ya. Kita buka saja software Cropwatt-nya seperti biasa. Kita oke. Sebelumnya kita sudah menghitung nilai evapotranspirasi acuan atau etanol, ya, menggunakan data iklim yang kita miliki, ya. Kita panggil saja datanya, kita buka. Kemudian di sini Indonesia PEM, sebagai data iklim yang sudah kita masukkan sebelumnya, ya. Kita juga bisa melihat tampilan chartnya dari data iklim kita. Tinggal klik saja chart di sini pada bagian chart. Nah, ini ada tampilannya, nilai etanol, ya, etanolnya kelihatan, ya, maksimum pada bulan Oktober, ya, di sini. Oke, kita close. Kemudian jangan lupa kita buka juga, kalau kita menghitung nilai CWR berarti kita buka semuanya, climate, kemudian hujan efektif. Kita kemarin menggunakan FAO, ya, kita buka filenya yang sudah kita masukkan sebelumnya. Nah, ini adalah datanya. Nah, kita rubah dengan dependable fixed percentage. Kita ingin menggunakan ini, ya, kita pengen menggunakan FAO, metode FAO, perhitungan hujan efektifnya. Kemudian buka juga dengan cropnya. Kemarin kita menggunakan sweet melon, ya, pada database FAO. Kita gunakan sweet melon. Oke, ini sweet melon, kita open, ya, sama seperti sebelum-sebelumnya. Dan juga kita buka nilai sifat fisik tanah kita. Kemarin kita menggunakan media tanah lempung, ya, atau yang medium di sini. Yang medium, ya, yang lempung itu medium. Kita buka di mana kedalamannya 100 cm untuk perakaran melon, ya, atau 1 meter sebagai klarifikasinya. Dan ini adalah nilai crop water requirement-nya. Dan ini adalah nilai kebutuhan air tanaman melon kita, ya, berdasarkan hasil perhitungan, ya, yang sudah kita peroleh, ya, pada kesempatan ini. Nah, di sini kemarin seharusnya tanggal 1, ya, kemarin, ya, nanamnya, ya, kita rubah 1 Mei kemarin, bukan tanggal 6, 1 Mei, ya. Maka otomatis dia akan bulan Agustus dia baru panen. Oke, kemudian maka dia akan berubah nilai total kebutuhan air tanamannya. Nah, ini adalah materi yang sudah kita bahas sebelumnya, ya, sampai di sini, ya. Nah, kita akan masuk ke berikutnya adalah pada step berikutnya adalah scheduling atau penjadwalan irigasi, ya. Dari senilai total kebutuhan air tanaman yang kita peroleh, ya, nilai ETC sebesar 338 dalam satu musim tanam, dan juga nilai kebutuhan air irigasinya, ya, kurang lebih hampir sama karena memang hujan efektif karena kecil sekali, boleh dikatakan hampir mendekati 0, ya. Maka kita bisa melihat nilai penjadwalan irigasinya seperti apa, kita lihat lebih detail. Nah, berikut adalah penjadwalan irigasi yang dilakukan dengan Cropwatt, ya, seperti ini, ya. Kalau kita lihat di sini informasi data stasiunnya, klimatologinya di mana, data stasiun hujannya, jenis tanaman, jenis tanah, tanggal penanaman, dan tanggal panen, ya. Ternyata dengan kita menggunakan penjadwalan irrigation scheduling, ya, di mana waktu pemberian air irigasi, timing itu artinya adalah waktu pemberian air irigasinya adalah diberikan ketika tanah dalam kondisi mencapai batas kritis, ya. Jadi tanah itu kan ada kapas lapang, kemudian ada batas titik lahir permanen. Di antara dua titik ini, dua batas ini adalah disebut dengan total air tanah tersedia.
Tapi total air tanah sedia ini tidak semuanya bisa kita manfaatkan untuk tanaman, ya. Maka harus ada nilai namanya MAD atau faktor deplesi, ya, yang dipengaruhi oleh jenis tanah ataupun perakaran tanaman, ya. Maka di antara ini ada yang namanya batas kritis di atas dari titik layu panen. Ada batas kritis, itulah antara batas kritis dengan batas titik kapas lapang, inilah air tersedia bagi tanaman sesungguhnya, ya, readily available water, air yang tersedia bagi tanaman. Ketika air sudah sampai turun lengas tanahnya ke transpirasi penguapan, saya batas kritis di sini, maka kita berikan lagi irigasi. Nah, disinilah timing kita memberikan air pada batas kritis, ya, ketika sudah mencapai fraksi penipisan pada penurunan pada batas kritisnya, ya. Dan aplikasi pemberian airnya diberikan secara full, artinya sampai mencapai batas kapasitas lapang kembali. Jadi mencapai batas kapasitas lapang dengan nilai efisiensi irigasi 70%, maka diperoleh bahwa pemberian air irigasi itu diberikan hanya pada saat tanggal 27, ya, hari ke-58, tanggal 1 Agustus, hari ke-93, dan itu saja, ya. Di akhir tidak diberikan, ya. Ini adalah pemberian airnya, ya, pada fase artinya apa? Tetapi sekali pemberian, ya, walaupun dia hanya 2 kali pemberian, tapi jumlah yang diberikan sangat besar, ya. Sekali memberikan 114 mili atau 11 cm kedalamannya. Tinggal kalikan luasannya aja, kalau kalian 1 hektar kan lumayan besar, ya, dan sekian kubik, ya. Itu seperti itu. Jadi diberikan mencapai batas kapas lapang, ya. Dengan nilai defisit tidak ada yang terjadi defisit karena memang diberikan full sampai kapas lapang, dan kehilangan hasil akibat kekurangan air tidak ada, dan kebutuhan air irigasi adalah 163,5 karena efisiensi 70%. 163,5. Akhirnya kita rubah dikonversi menjadi liter per detik per hektar, dapatlah 0,33 liter per detik per hektar. Ini sesuai dengan di literatur, memang rata-rata untuk tanaman-tanaman palawija selain non padi, ya, itu rata-rata 0,25 sampai 0,4 atau 0,5, ya, liter per detik per hektar. Itu untuk tanaman palawija, ya, sayuran seperti itu. Jadi hampir sama, ya, seperti itu. Dan kalau kita lihat pada bagian bawahnya di sini, ya, ini adalah tabel lebih detail, ya, detail tentang total air irigasi kotornya ada 331 mili totalnya kalau kita menggunakan metode timingnya pada batas kritis dan mencapai batas kapasitas lapang, ya, dengan irigasi 7%. Kemudian total net irigasinya 231, selisih 100 mili, ya, selisihnya. Kemudian aktual yang digunakan oleh tanaman adalah 335, artinya itu yang digunakan oleh tanaman. Dan efisiensi penjalur irigasi 100%. Jadi jalur yang diberikan dengan menggunakan pola batas kritis sampai kapas lapang itu adalah memiliki efisiensi yang lumayan bagus, ya, sangat tinggi, 100% efisiensinya. Kemudian itu adalah, ya, nilai yang dihasilkan dari penjadwalan dengan menggunakan timing pada batas kritis dan memenuhi pada kapas lapang, ya. Artinya sudah sangat baik, ya, sangat bagus sekali. Jadi tidak ada penurunan hasil, ya, kalau seperti itu, ya, tidak ada penurunan hasil, jadi sangat baik. Itu kalau kita menggunakan metode timingnya adalah berdasarkan batas kritis ketika akan menyiram dan memenuhi mencapai kapasitas lapang. Pak, bisa nggak kalau kita rubah aplikasinya bukan pada batas kritis? Saya pengen mengatur dengan jadwal tetap fix gitu loh, dengan fix jadwal tetap. Bisa saja kita rubah, atau persentase efisiensi di lapangan tuh jarang sampai 70%, paling 50-60% di lapangan misalkan. Nah, bisa kita rubah ini nilai-nilai ini. Caranya gimana? Caranya adalah kita buka option, di sini ada option, ya, pada bagian sini ada option. Kita klik option di sini, ya. Nah, di sini kita atur. Tadi efisiensinya mau berapa? Efisiensinya bukan 70%. Tapi adalah efisiensi yang terjadi di lahan itu bukan 70%, tapi lebih rendah dari itu. Rata-rata biasanya 50%.
efisiensi di lapangan ya. Karena banyak yang hilang akibat perkolasi rembesan ya, akibat saluran yang tidak dilapisi oleh pasangan plesteran atau pasangan bata ya. Kalau kita gunakan 50%, contoh ya, kita tetap menggunakan timing pada critical depletion dan refill sampai ke kapasitas lapang irigasinya. Kita oke, maka dia akan berubah menjadi 50% di sini. Oke. Ini sudah menjadi 50%. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi adalah perubahan jumlah irigasi neto yang diberikan. Pada fase tanggal 27 itu 114, tapi tanggal 1 Agustus itu meningkat 3 mili, jadi 117 ya. Kenapa? Karena efisiensi irigasinya lebih rendah dibandingkan sebelumnya ya. Sehingga total air irigasi kotornya yang tadinya awal 331 ya tadi, sekarang menjadi 463. Jadi ada peningkatan jumlah air irigasi kotornya. Karena yang disebabkan oleh nilai efisiensi irigasi yang rendah ya. Oleh karena itu maka penting bagi kita di sini memperhatikan untuk pembuatan distribusi air irigasi yang lebih efisien. Yang tadinya mungkin hanya menggunakan tanah, saluran tanah, mungkin kita bisa kembangkan dengan menggunakan pipanisasi ya. Agar apa? Agar tidak terjadi kehilangan, kebocoran pada akibat rembesan pada tanah. Itu seperti itu. Itu bisa kita lakukan. Jadi harapannya efisiensi distribusi pengantaran air pada saluran irigasi menjadi lebih efisien, lebih meningkat ya, peningkatan efisiensinya. Itu salah satu pertimbangan kita nanti kalau kita menggunakan saluran-saluran irigasi pada lahan pertanian, khususnya pada lahan ketakan kita, agar lebih ada terjadi peningkatan efisiensi irigasi. Itu seperti itu. Secara umum tidak ada penurunan irigasi penurunan hasil ya, 0%, tidak ada penurunan hasil. Dan juga efisiensi jadwal juga bagus 100%, dan efisiensi hujan 100%. Oke. Nah, langkah berikutnya kita ingin merubah ya, ingin membuat jadwal sesuai dengan jadwal rotasi. Karena kan biasanya banyak sekali kan ya blok petakan lahan pada persawahan tadi atau pada kebun kita yang harus dijadwal pemberiannya ya. Terlepas tidak memperhatikan sifat fisik tanahnya ya, seperti itu. Sebagai contoh, saya ingin merubah ya, irrigation timingnya ini adalah bukan berdasarkan faktor batas kritis ya, misalkan, tapi saya ingin membuatnya berdasarkan interval interval hari yang saya tetapkan sendiri ya. Jadi berdasarkan interval yang saya buat. Nah ini berdasarkan interval irigasi. Jadi kalau di situ ada dibuat 10 petakan, artinya berputar setiap hari sampai pada hari ke-10 di petak yang 10 misalkan. Artinya kalau di sini misalkan 10 harian, artinya petak pertama menerima di hari Senin ya. Maka dia akan menerima kembali pada hari minggu depannya lagi pada hari Kamis ya, Senin berarti 8 9 Rabu, hari Rabu. Maka dia akan menerima di hari Rabunya ya, minggu depannya 10 hari. Ya, itu biasanya kalau di lapangan memang praktis di lapangan memang lebih mudahnya dibuat bergilir saja ya, bergilir karena mungkin ketiadaan sensor sensor kadar air tanah yang menyulitkan bagi petani ya. Dengan keterbatasan yang ada, kita bisa tetapkan dengan interval irigasi yang kita buat. Di sini saya coba buat misalkan intervalnya ada 10 harian pada setiap fase pertumbuhan tanamannya ya. Saya buat 10 harian, dan di sini bukan untuk fill capacity, karena tujuannya adalah saya berikan pokoknya dalam setiap 10 hari sekali berikan berapa kedalaman irigasinya. Maka kita bisa tetapkan berapa fix application depth-nya, berapa kedalaman yang mau diberikan. Sebagai contoh saya cuma berikan 20 mili saja ya. 20 mili ya, kedalamannya 20 mili saja, bukan 40 mili seperti sebelumnya ya. 20 mili dengan efisiensi irigasi tetap 50%. Apa yang terjadi jika kita tidak menggunakan batas kritis atau menggunakan sifat fisik tanah dan juga mengisi sampai ke lapang, tapi adalah kita tetapkan bahwa irigasi diberikan setiap 10 hari sekali ya.
dengan kedalaman pemberian air irigasi sekali pemberian adalah setebal 20 mm. Apa yang terjadi? Coba kita cek hasilnya. Kita oke. Nah, berikut adalah hasil yang diperoleh. Jadi yang tadinya hanya 2 kali ya penyiraman sekarang menjadi berapa kali ya? 1 ya. 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 kali pemberian air irigasi dengan interval 10 harian. Jadi terjadi 9 kali pemberian air irigasi. Sebelumnya hanya 2 kali, tapi sekali memberi adalah ratusan kedalamannya. Tapi ini sekali memberi hanya 20 mili. Jadi yang sedikit ya, dikurangi ya gitu, seperti itu ya. Apa yang terjadi dengan pola seperti ini? Ini yang diperoleh ya. Ternyata tidak ada penurunan hasil akibat defisit irigasi. Artinya irigasi yang diberikan adalah cukup ya. Entah cukup atau lebih, kita lihat, kita cek ya. Dari sini kita lihat bahwa debit yang diberikan adalah 0,46 liter per detik per hektar dalam sekali pemberian ya. Jadi sesuai dengan tanaman-tanaman palawija pada umumnya ya, sekitar segitu ya. Kemudian total irigasinya adalah 440 mm. Jadi hampir sama dengan yang efisiensi 50% dengan pemberian pada batas kritis kemudian berhenti pada kapasitas lapang. Hampir mirip ya, hampir 440 mm. Namun di sini efisiensi irigasi sedikit menurun, jadwal irigasi 93% ya. Tapi hampir masih lumayan cukup tinggi ya. Jadi artinya dengan pemberian interval 10 harian pada tanaman melon ini dengan kedalaman 20 mili sudah cukup ya, memberikan hasil yang optimum ya pada tanaman tersebut ya. Tidak ada penurunan hasil ya pada tanaman melon ini. Wah, kalau gitu bisa kita kurangi lagi nih. Mungkin kita kurangilah kedalamannya, jangan 20 mili misalkan. Bisa saja kita ganti, kita change menjadi 10 mili atau 15 mili, 15 mm misalkan. Kita kurangi 5 mm. Cek. Apa yang terjadi? Ternyata tadi pengurangan 0,2%. Artinya apa? Terjadi defisit irrigation. Terjadi defisit irigasi yang terjadi pada fase-fase awal ya di sini. Kalau kita lihat di sini 0 0 0 0 semua tidak ada yang loss. Ternyata yang terjadi loss adalah pada bagian ini. Pada fase awal terjadi kehilangan ya akibat kekurangan air di sini. Artinya memang pada fase awal ini inisial ya, tanaman itu sensitif terhadap kekurangan air. Oleh karena itu maka di sini pada fase awal memang harus diberikan kecukupan ya, 20 mili sudah cukup tadi kan. Kalau di 15 mili nanti kekurangan, loss sebesar 1 mili dan 0,2 mm. Selebihnya sudah cukup ya. Karena memang akar masih pendek ya, sehingga memang harus kedalaman air yang cukup tinggi ya, seperti itu. Itu yang kalau kita simulasikan dengan 15 mili. Artinya apa? Dengan 15 mili artinya masih cukup walaupun jadi kekurangan hasil sebesar 0,2% ya, masih di bawah 1% seperti itu. Nah, ini bisa kita tingkatkan ya, efisiensi menjadi 99%. Yang tadi 92 sekarang 99%, hampir 100%. Artinya apa? Dengan interval 10 hari dengan ketebalan 15 mm sudah cukup untuk memberikan irigasi secara optimum bagi tanaman melon ya. Jadi itu kalau kita menggunakan skema penjadwalan irigasi dengan menggunakan jadwal yang tetap ya, dengan sistem rotasi 10 harian dengan kedalaman irigasi yang tetap pula, yaitu sebesar 15 mm ataupun 20 mm pada setiap sekali pemberian air irigasi ya. Demikian ya terkait tentang penjadwalan irigasi yang bisa kita simulasikan dengan software Cropart ini, sehingga kalau kita tidak memiliki sensor kadar air tanah, kita bisa membuat tetap jadwal irigasi dengan tetap dengan pola irigasi berkala 10 harian kah, 15 harian kah, atau setiap 7 harian kah, tergantung hasil simulasi yang kita lakukan pada software Cropart ini. Semoga memberikan gambaran wawasan baru terkait dengan penjadwalan irigasi dengan software Cropart. Terima kasih atas atensinya. Jika ada yang belum dimengerti atau yang ada yang sedikit terskip, ada yang kurang jelas, silakan ketikkan pada kolom komen
nanti, atau kirimkan email kepada saya di agritusi.id@gmail.com. Nanti akan saya coba jawab pertanyaan tersebut. Terima kasih atas perhatian Sobat Agritusi semuanya. Sampai jumpa pada sesi-sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.